buat jamaah yang baru aja bergabung, tema kita pada pagi hari ini adalah berbukalah dengan yang sayang. Tadi di segmen awal kita udah dibahas nih oleh guru-guru kita dengan Ustadz Syam bahwa persambunglah tali silaturahmi kita dengan keluarga. Mumpung masih hidup, jangan gengsi minta maaf, lihat matanya ngobrol. Tali silaturahminya harus dipererat. Dan juga tadi Habib udah ingetin kita bahwa coba belajar buat hisap diri kita sendiri dulu sebelum dihisap sama Allah. Belajar buat bakar dosa kita nih. Karena kan bulan Ramadan Masya Allah ya, bulan yang penuh ampunan dan juga penuh rahmat. Dan berbicara soal bulan Ramadan, ini memang harus disambut dengan hati yang gembira dan pastinya harus semangat penuh untuk beribadah dong. Nggak ada alasan tuh buat lesu, lemes, aduh jamaah tahu nggak? Walaupun pada saat puasa di antara jam 12 sampai 18 umumnya badan kita pastikan rasanya lemes banget ya Bu ya. Karena tubuh ngalamin yang namanya autolisis, yaitu pembuangan sel-sel yang mati atau rusak. Nah buat jamaah yang tetap bekerja dan juga ibu-ibu nih misalkan tetap ngurus rumah tangga, pasti capek dong seharian harus mondar-mandir bolak-balik. Tapi tetap harus aktif seharian, butuh energi yang lebih pasti nih. Apalagi di bulan Ramadan ini ibadah juga harus lebih semangat dong dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Makanya harus mampu mempersiapkan diri dengan kondisi tubuh yang lebih fit dan segar supaya fokus beribadah sampai puasa. Dan perlu suplemen nih yang bisa dikasih energi buat tubuh kita hingga 12 jam. Sejak sahur sampai maghrib. Nah pasti pada bingung deh, kira-kira apa nih? Udah gak perlu bingung lagi karena saya ada tipsnya. Ini dia Vitamino. Vitamino adalah minuman berenergi yang memberikan kita energi selama beraktivitas, bekerja dan bahkan beribadah selama bulan Ramadan. Nah kandungan yang ada di dalam Vitamino insya Allah aman karena mengandung nutrisi yang penting buat tubuh kita yaitu protein, asam amino, vitamin dan mineral serta konyaku dan guarana seed yang bisa membuat kita insya Allah tahan lapar dan gak lemes dari sahur sampai maghrib nanti. Nah pasti pada bertanya-tanya nih kira-kira Vitamino ini halal gak sih? Insya Allah halal dan pastinya aman banget nih jamaah. Jadi kalau sekarang jamaah dalam program diet udah gak perlu ragu lagi. Kenapa? Karena Vitamino bisa menjadi suplemen pilihan yang ampuh untuk membantu program diet Anda. Karena mengandung konyaku yang merupakan dietary fiber. Nah jadi kalau mau beraktivitas dan beribadah tetap lancar selama bulan Ramadan dan selalu berenergi sepanjang hari, jangan lupa ya minum Vitamino. Cukup 1 saset aja saat sahur. Oke jamaah? Alhamdulillah. Nah kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Jamaah. Nah sekarang saya akan memberikan kesempatan buat jamaah nih untuk bertanya tentang tema kita pada pagi hari ini. Berbukalah dengan yang sayang. Ada yang mau nanya gak? Coba angkat tangan. Masya Allah antusiasnya luar biasa banget. Saya mulai dari yang sebelah kiri ya. Ibu mau nanya apa silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Ali Sufiani dari Majelis Taklim Al-Ittihad Serang, Banten. Saya ingin bertanya kepada Ustazah, menyambut Ramadan, biasanya ibu-ibu selalu heboh. Karena kita punya anak-anak yang masih kecil biasanya belajar berpuasa. Menyiapkan makan sahur, makan pembuka. Kemudian request juga, kakak maunya ini, AA maunya ini. Nah di situ kebingungan ibu. Harus masak sendiri. apa nih? Nah selain makan buka dan makan sahur, kira-kira apa lagi Ustazah yang harus ibu lakukan? Sebagai ibu yang baik supaya kita punya anak-anak berpuasanya semangat dan berbahagia. Gitu, Terima semangat kasih. Dan berbahagia. Assalamualaikum Bagus warahmatullahi banget. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus banget Ustazah silahkan. Balagul ula bikamali kasyafat duja bijamali hasunat jami'u hisali sallu alaihi wa ala alih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukron lillah amma ba'd. Alhamdulillah ibu semua sehat kabarnya? Alhamdulillah. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Tadi pertanyaannya luar biasa sangat bagus sekali. Khususnya buat ibu-ibu dan calon ibu nantinya. Biasanya kita ketika menyambut bulan Ramadan banyak tradisi-tradisi yang kita lakukan. Ada kalau orang sini bilang cucurak. Ada ya Bu ya? Cucurak ya? Jadi banyak tradisi-tradisi yang dilakukan. Apalagi seorang ibu atau ibu-ibu nih ketika menyambut bulan Ramadan biasanya paling heboh. Pertama,
Karena syahrul Ramadan itu adalah syahrul musabaqah. Bulannya berlomba dalam kebaikan. Oke, kalau enggak Ramadan, saya baca Quran agak susah, ngurus anak, masak di dapur, ngurus suami. Pokoknya Ramadan ini saya harus tarawih full kata ibu-ibu. Saya harus ikut pengajian tiap hari. Saya harus puasanya bagus sambil baca Al-Quran dan lain sebagainya. Karena syahrul musabaqah, jadi saling berlomba. Bilang sama suaminya, Bang, ayo siapa kira-kira yang duluan hatam Quran? Bang, ayo siapa kira-kira yang terawihnya bolong duluan? Nah, ini adalah syahrul musabaqah yang pertama. Yang kedua, ibu-ibu itu suka heboh menyambut Ramadan karena ibu-ibu adalah orang yang sangat kreatif. Terutama dalam hal memasak. Kalau Ramadan tiba, semua senang ibu-ibu, betul atau tidak, Bu? Makanya kalau kita jalan di mana-mana pengen beli buat buka, nyari lontong, gorengan, sayur asem, apalagi kolak, bubur sumsum, ada aja yang jual. 5 meter sedikit ada, jalan lagi ada. Tiap rumah itu jualan lontong. Siapa yang bikin? Ibu-ibu. Ibu-ibu masak bisa? Bisa. Ngurus anak? Bisa. Layanin suami? Beres-beres rumah? Bisa. Ngutang? Bisa. Bukan saya yang ngomong ya. Jadi semua ibu-ibu itu serba bisa. Oleh karenanya bulan Ramadan, syahrul Ramadan dijadikan ajang berlomba untuk kebaikan. Siapa yang masakannya paling enak disajikan sama suami, disajikan kepada anak, sahur berbuka dipuji sama suami, pahala. Betul nggak? Betul. Kalau yang LDR kesian. Kadang-kadang nggak bisa masakin suami. Ya sabar-sabar aja ya Mbak Caca ya. Insya Allah. Oh iya. Jadi itu yang kedua, ibu-ibu suka heboh menyambut Ramadan karena ibu-ibu kreatif dan ingin mendapatkan pahala yang begitu besar. Dan yang ketiga, kenapa ibu-ibu sangat senang menyambut bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang bisa dikatakan tempat berkumpul keluarga. Yang tadinya suaminya kerja di luar kota, Ramadan dia pulang sampai Lebaran. Anak-anaknya yang tadinya sekolah Ramadan mereka standby di rumah. Ada lagi yang punya kesibukan ketika berbuka dan sahur mereka berkumpul bersama. Inilah yang menjadi kebahagiaan dari seorang ibu. Karena ibu itu punya 3 tugas penting. Jadi dalam mempersiapkan bulan Ramadan bukan hanya mempersiapkan sahur dan berbuka. Tapi jadi seorang wanita itu harus punya 3 karakter. Yang pertama adalah mar'atun solihah. Jadi wanita yang solihah. Sudah menjadi wanita solihah, ketika mau menikah atau sudah menikah, yang kedua harus jadi zaujatan muti'ah. Istri yang taat sama suami. Itu yang kedua karakternya. Dan yang ketiga adalah madrasatul ula. Menjadi sekolah pertama bagi buah hatinya. Jadi di Ramadan ini mudah-mudahan yang kita persiapkan bukan hanya masak-memasak. Bukan hanya kue lebaran, bukan hanya makanan yang enak, tapi juga pendidikan terbaik, apalagi pendidikan agama untuk keluarga kita. Masya Allah, artinya jangan sibuk sendiri sama kue-kue kering ya. Akhirnya anak dilupain Jangan, kan. ada prioritasnya. Jazakallah Betul. khair, terima Sama-sama, kasih banyak Mbak Ustazah, luar biasa. Jamaah, Yeay! masih mau nanya nggak? Kalau nggak saya yang nanya sendiri nih, mau nanya apa enggak? Coba angkat tangan dong kalau mau nanya. Banyak banget. Tadi ibu-ibu yang sebelah kiri pakai hijab kuning, udah sekarang yang hijab merah deh boleh di belakangnya. Habib silakan. Ya. Silakan pertanyaannya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mia dari grup pengajian Mampang Perapatan. Bib, mau nanya nih Bib ya. Saya ini dari rantau Bib, jauh dari keluarga. Otomatis nggak bisa silaturahmi secara langsung. Ya walaupun sekarang ini saya pakai video call baik saat sahur ataupun saat berbuka puasa. Nyatanya nggak nyaman banget, nggak srek, greget ataupun mantap. Tuh gimana Beb caranya biar saya merasa enak, nyaman dan ibadah saya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kasih tepuk tangan dulu dong. Sabar-sabar Bu, silakan duduk Bu. Habib, gimana tuh Bib? Tolong Bib. Masya Allah pertanyaannya hebat dan ibunya juga hebat. Baik, artinya orang silaturahmi itu khususnya di bulan Ramadan ibu kita nggak bisa silaturahmi langsung karena jauh. Kemudian sudah pakai video call tapi belum memuaskan.
Artinya silaturahmi yang terbaik, khususnya bulan yang terbaik di mana yang dikatakan wa du'auhul mustajab, di bulan Ramadan adalah doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kurang dengan video call-nya, maka kita doakan keluarga kita, suami kita, anak kita, tafakkur kita, tahajud, sebut nama mereka. Insya Allah hati kita tenang dan disambungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, artinya harus lebih banyak sebut-sebut nama keluarga kita dalam Ya, doa. doa kita, doa, silaturahmi Betul, dengan doa. Silaturahmi dengan doa. Udah Khususnya cukup di ya bulan Bu? yang mulia. Baik. Masya Allah, Jazakallah khair. Terima kasih banyak Habib. Dan jamaah, masih mau nanya lagi atau udah? Saya mau masih baik nih, kasih kesempatan banyak pertanyaan nih. Coba angkat tangan dulu dong. Oke, tadi yang ibu-ibu udah, sekarang jamaah yang laki-laki ya. Oke, silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofyan dari Majelis Taklim Al-Ittihad, Serang, Banten. Begini ya Kak Caca, saya mau nanya tadi ibu-ibu udah mempersiapkan untuk di bulan Ramadan. Sekarang apa sih harus dipersiapkan di bulan Ramadan untuk suami gitu Kak Caca, itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Dengan Bapak siapa tadi? Pak Sofyan. Bapak Sofyan, pertanyaannya bagus sekali, tapi saya nggak bisa jawab. Mending guru kita aja, Ustadz Maulana. Silahkan Ustadz Maulana, gimana nih? Ibu-ibu udah heboh, bapak-bapak juga harusnya tuh heboh atau enggak sih? Loh, bapak-bapak tidak boleh mengalah. Hilang ya. Aku masih mau ngomong, hilang sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay! Oh jamaah. Yeay! Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin ilazitan halu bilkat wa tanfarij bil karatu qadabila wa chatunal birgab usnul hawatim wa yustaskal gamam cikani wa alali wa sabbi kulamati wa nafasi bi kulli ma'lumilaka. Kalau berbicara tentang sosok ayah, bagaimana caranya membagi waktu antara keluarga kerjaan agar target Ramadan keluarga tercapai? Sebenarnya tugas suami lebih berat. Berat. Karena bertanggung jawab atas semuanya. Harta yang di rumah yang keluarin zakat adalah suami. Yang pegang emas istri. Yang bayar zakat Suami. enak aja. Betul, 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 betul. Jamaah. Yeay! Oh jamaah. Yeay! Karena tugas suami bukan hanya sebagai penanggung jawab, juga pelindung, pencari nafkah, tapi juga sebagai pendidik. Kalau ibu madrasatul ula, maka suami kepala sekolah. Tanggung jawabnya besar. Maka sosok suami sebaiknya mencatat list kegiatannya. Harus catat ini. Minggu pertama adalah persiapan makanan, bahan-bahan, sirup, beras, makanan, ikan kaleng, dan telur-telur. Kalau ibu bukan gampang. Malam pertama kari ayam. Pertengahan bulan mie kari. Akhir bulan kue kering. Itu. Tapi bapak-bapak, pertengahan bulan persiapan kue lebaran bahannya dibeli. Akhir bulan baju baru. Menjelang lebaran THR. Itu suami luar biasa. Kalau tidak dipersiapkan sejak dini, hancur itu. Makanya suami jarang pulang. Bukan karena acara buka puasa di kantornya. Sebenarnya mikirin. Pura-pura, lagi ada kerjaan, lagi ada buka puasa. Padahal dia ke masjid. Ya Allah.
masjid. Saking paniknya keluar dari masjid, hilang sendalnya. Kenapa? Ternyata dia salah keluar pintu. Yang terbaik buat semua laki-laki dimanapun berada. Motivasi diri kita bahwa semua ini adalah karena Allah. Tidak boleh lemas dalam berpuasa. Harus semangat. Tidak ada alasan tidak semangat. Kapan kita tidak semangat? Sebenarnya Anda mendemo Allah. Boleh. Harus semangat. Ingat, puasa tidak menyeram perut. Tidak ada alasan tidak masuk kantor karena puasa. Tidak ada alasan. Karena kita tetap makan 3 kali. Pagi, siang, malam. Di bulan Ramadan tetap 3 kali makan. Sahur, berbuka, dan SSB. Apa itu SSB? Sisa-sisa buka. Habis tarawih pasti cari, masih ada kah? Masih 3 kali makan. Jemaah! Yeay. Jemaah! Yeay. Yang diserang bukan perut, tapi nafsu. Makanya banyak ngantuk kalau puasa. Bukan banyak lapar. Bukan. Berikutnya yang ketiga. Sudah lihat yang ketiga? Cincin saya. Selesaikan semua pekerjaan dengan cepat. Jangan lambat. Seharusnya di bulan Ramadan cepat. Karena dulu kalau hari biasa pulang jam 5. Kalau Ramadan pulang jam 4. Jadi harus percepat. Kalau perlu selesaikan semua target-target semua selesai. Aman. Karena seluruh amal ibadah Allah lipat gandakan 70 kali lipat. Masya Allah. Pernah begitu. Di masjid lagi. Jadi imam lagi. Saya supaya aman, saya pegang Quran. Pas salat. Tiba-tiba anak-anak jahil banget. Dia matiin lagu masjid, matilah saya. Terus gimana Ustaz? Untung aku hafal. Oh alhamdulillah. Canda. Masya Allah, kasih tepuk tangan dong buat Ustadz Maulana. Jazakallah khair, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Jamaah. Seru dan semakin semangat ya pastinya. Nah nanti masih akan ada tausiah lagi nih dari Ustadz Maulana dan juga dari Habib Muhammad. Dan akan dilanjutkan dengan murotal Al-Quran bersama dengan Ustadz Syam. Jadi dipersiapkan Al-Qurannya. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah.